Selamat pagi kepada Bapak Afan selaku dosen Teknik Komunikasi yang telah mengajarkan mata kuliah Teknik Komunikasi selama 1 semester ini. Di sini saya ingin memaparkan atau menjelaskan pemahaman saya mengenai Teknik Komunikasi dan ilmu komunikasi yang saya pahami selama 1 semester ini. Sebelum saya menjelaskan pemahaman saya mengenai Teknik Komunikasi semester ini, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yudi Aditya Sigalingging dengan NIM 1905011139. Pengenalan, saya sangat senang mempelajari mata kuliah Teknik Komunikasi ini karena selama 1 semester ini saya diajarkan bagaimana caranya berkomunikasi dengan baik dan benar. Dalam berkomunikasi juga harus mempunyai etika, kesopanan, dan adab, sehingga tidak munculnya perdebatan dan kesalahpahaman antara si pembicara atau pemberi pesan dengan si pendengar atau penerima pesan, dan membuat komunikasi kita dapat berjalan dengan lancar dan memiliki tujuan yang jelas. Jadi di dalam mata kuliah Teknik Komunikasi ini, kami diajarkan bahwa dalam sebuah komunikasi haruslah kita dapat menahan sebuah emosi agar komunikasi yang sedang kita lakukan tidak memunculkan percekcokan atau perselisihan. Kita juga harus tahu penempatan di dalam berkomunikasi agar teman kita yang mendengarkan kita dapat memberikan jawaban yang sesuai pertanyaan kita. Karena bisa saja bila kita berkomunikasi dengan orang yang lagi kecewa atau bersedih, maka jawaban dari pertanyaan kita tidak nyambung dan tidak sesuai dengan tujuan. Oleh karena itu, kita juga harus bisa melihat dahulu perasaan orang yang ingin kita tanyakan. Jadi di dalam berkomunikasi ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu, berpikirlah sebelum berbicara. Untuk menjalin komunikasi yang baik dan lancar, alangkah lebih baiknya kita harus berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara. Kemudian ada yang kedua, kenali lawan bicaramu. Menurut saya, dalam berbicara atau berkomunikasi yang baik adalah mengetahui lawan bicara kita. Dari situ, kita bisa menemukan kata-kata yang akan dikeluarkan kita dan tidak bisa menganggap semua orang pengetahuan dan daya tangkapnya itu sama. Karena daya tangkap orang juga berbeda-beda. Yang ketiga itu adalah buatlah pembicara yang ringkas dan efektif. Yang saya pahami adalah dalam menyimpulkan sebuah pesan atau sebuah kalimat haruslah secara singkat dan sederhana. Karena pesan yang sederhana adalah salah satu ciri komunikasi yang efektif. Sehingga sebisa mungkin kita harus memberikan informasi secara langsung dan sesuai dengan inti dari maksud yang kita simpulkan. Hindarilah penyampaian informasi yang tidak sesuai atau bertele-tele saat melakukan diskusi atau berbicara. Hal ini justru membingungkan dan membuat orang bosan. Kemudian ada yang keempat itu, sampaikanlah informasi secara detail. Kita harus selalu membiasakan menyampaikan informasi itu secara rinci untuk menghindari pertanyaan lebih lanjut. Menyampaikan informasi dengan lebih spesifik akan membantu lawan bicara lebih mengerti apa yang dimaksud oleh kita. Hal ini tentu saja akan sangat membantu untuk mereka yang menginginkan informasi yang lebih jelas, terutama soal pekerjaan. Kemudian kita harus pastikan informasi tersebut lengkap dan juga mudah dimengerti. Kemudian ada yang kelima, perhatikanlah bahasa tubuh.
Bahasa tubuh adalah satu hal yang penting diperhatikan saat berkomunikasi. Hal-hal kecil seperti kontak mata, senyuman, dan postur tubuh menggambarkan kita sebagai lawan bicara yang lebih responsif serta terpercaya. Bahasa tubuh yang positif juga bisa membuat orang lain lebih nyaman saat berkomunikasi dengan kita. Kemudian ada yang terakhir atau yang keenam itu, perhatikanlah dengan baik lawan bicara kita. Jadi dalam berkomunikasi, kita sebagai pendengar juga perlu fokus mendengarkan lawan bicara kita. Ketika mereka memulai percakapan, jadilah pendengar yang baik. Berikanlah perhatian atau fokus pada lawan bicara kita ketika mereka menyampaikan sebuah pesan. Jangan memotong percakapan atau kalimat lawan bicara kita. Berikanlah isyarat seperti menganggukkan kepala agar mereka bisa melihat respon positif yang kita keluarkan. Berbicaralah ketika mereka sudah selesai agar kita bisa belajar menghargai pendapat mereka terlebih dahulu. Kemudian kaitan ilmu komunikasi dengan tugas akhir saya. Sebenarnya saya belum menemukan judul tugas akhir skripsi yang akan saya teliti, tapi ada rencana judul yang akan saya lakukan yang cukup menarik menurut saya. Rencana tugas akhir saya adalah saya ingin meneliti seberapa besar pertumbuhan ekonomi di sebuah desa yang bernama Desa Wonosari yang berada di Kecamatan Tanjung Morawa. Jadi judul tugas akhir yang akan saya lakukan atau saya teliti adalah pengaruh dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesehatan di Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Dan data penelitian dapat dicari dari kantor desa dan kantor desa Wonosari dan Kecamatan Tanjung Morawa. Ilmu komunikasi, menurut saya ilmu komunikasi dapat membantu saya dalam melakukan penelitian tugas akhir saya. Dengan saya mempelajari mata kuliah teknik komunikasi ini, pada satu semester ini, saya dapat memahami bagaimana caranya berkomunikasi yang baik dan benar. Dengan mempelajari teknik komunikasi ini, saya juga mengetahui komunikasi yang beretika dan beradab. Ilmu komunikasi ini akan saya pakai dan gunakan nanti waktu pergi dalam mencari data ke lapangan, ke kantor desa, kantor kecamatan, dan bahkan kepada masyarakat sekitar yang berada di lokasi penelitian saya itu Desa Wonosari. Dengan adanya komunikasi yang baik dan beretika, semoga saya bisa mencari data yang baik dan data yang berguna, yang penting nanti yang saya akan gunakan dalam penelitian yang akan saya lakukan. Yang terakhir saya ucapkan, saya sangat berterima kasih kepada Bapak Afan yang telah mengajar mata kuliah teknik komunikasi ini. Semoga dengan ilmu komunikasi yang telah saya dapatkan satu semester ini, saya dapat menggunakannya dalam proses komunikasi dalam mencari data penelitian saya. Tugas akhir saya dan saya juga dapat menerapkan ilmu komunikasi ini di dalam berkomunikasi dengan orang lain, dalam berkomunikasi dalam mencari sebuah data penelitian, bahkan berkomunikasi dengan masyarakat. Oke, menurut saya segitu saja yang dapat saya paparkan dan saya pahami. Mohon maaf kepada Bapak Afan apabila ada kesalahan. Saya mengucapkan terima kasih dan selamat sore.